Hai teman-teman, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Hari ini Loker Pelatka akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika interview. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Loker Pelatka. Dan berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD. Pertanyaan pertama, terima kasih untuk kehadirannya. Saya sudah baca CV Anda. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman harus menyiapkan jawaban yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, maksimal 2 menit. Di mana kamu bisa menceritakan latar belakang pekerjaan sebelumnya beserta prestasi yang pernah kamu raih. Selain itu, tidak ada salahnya menceritakan hobi dan juga tentang latar belakang pendidikan serta prestasi selama sekolah ataupun kuliah. Kedua, kenapa Anda ingin bergabung dengan kami? Menjawab pertanyaan ini, kamu harus menjawab dengan jawaban yang jujur. Misalnya, setahu saya, perusahaan ini terpilih sebagai perusahaan yang paling diminati karena suasana kerja yang sangat kondusif, atau saya ingin menjadi bagian dari perusahaan yang menjual produk terbaik, dan lain sebagainya. Ketiga, kenapa Anda resign dari perusahaan sebelumnya? Apa motivasi Anda untuk pindah kerja? Pertanyaan ini juga sama, kamu harus menjawab dengan jujur tetapi tidak perlu sampai mengungkapkan masalah pribadi seperti gaji yang sekarang tidak mencukupi jadi saya harus pindah kerja. Kamu bisa memberi alasan habis kontrak, letak geografis dan lain-lain. Jangan sampai menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Keempat, kalau menurut Anda sendiri apa kelebihan dan kekurangan Anda? Pertanyaan ini hampir selalu ditanyakan ketika interview. Orang yang menginterview, kamu ingin tahu bagaimana cara kamu menilai diri sendiri. Mau sebagus apapun prestasimu, pasti setiap manusia punya kekurangan. Cara menjawabnya, cukup jawab dengan jujur yang bersifat perilaku positif. Misalnya saya pekerja keras, orangnya positif dan bisa bekerja sama dalam tim dengan baik. Dan sebaliknya, kamu juga harus bisa menilai kekurangan diri sendiri. Cukup sebutkan 3 kekurangan dirimu dengan jujur, di mana hanya kamu yang bisa menjelaskan kekuranganmu. Selain itu, kamu juga harus membuat mereka berpikir bahwa saat ini kamu sedang berusaha memperbaiki kekuranganmu selama beberapa waktu terakhir. Beberapa jawaban yang bisa kamu pakai. Saya orangnya sangat excited dengan pekerjaan baru, jadi sering melupakan hal lain atau terkadang saya ingin pekerjaan saya selesai dulu sebelum saya pulang. Jadinya ketika bekerja dalam tim saya berharap tim saya juga merasakan hal yang sama. Padahal setiap orang mempunyai prioritas yang berbeda. Dan jangan pernah menjawab saya orangnya malas. Jawaban begitu sudah membuat Anda dicoret sebagai kandidat. Kelima, berapa gaji yang Anda harapkan? Pertanyaan ini sangat objektif. Ada baiknya kamu tidak perlu menjawab dengan nominal. Misalnya, saya yakin perusahaan ini cukup profesional dalam menggaji karyawannya. Atau kamu bisa bertanya balik kepada orang yang menginterview dengan berapa gaji yang ditawarkan perusahaan untuk posisi ini. Biarkan orang yang menginterview kamu menjawab duluan mengenai gaji. Keenam, apakah Anda melamar di perusahaan lain selain di sini? Untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya Anda harus jujur. Kamu cukup kasih tahu misalnya, kamu lagi diproses di 1-2 perusahaan lain. Biasanya pertanyaan ini akan ditanyakan di akhir interview. Tujuannya untuk mengetahui seberapa serius kamu mencari pekerjaan. Apalagi kalau kamu merasa interviewmu berjalan lancar, ada kemungkinan orang yang menginterview
Kamu mau memastikan apa mereka bisa cukup cepat menyelesaikan seluruh proses rekrutmen. Terakhir, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan? Biasanya ini pertanyaan penutup. Orang yang menginterview kamu ingin memastikan kalau kamu juga punya persiapan mengenai perusahaan, posisi ataupun bisnis mereka. Sebaiknya kamu harus menyiapkan setidaknya bertanya 1 atau 2 pertanyaan bermutu untuk memberikan kesan bahwa kamu sudah melakukan persiapan sebelumnya. Misalnya kamu bisa bertanya mengenai kandidat seperti apa yang sedang dicari, atau mengenai kondisi bisnis atau produk dari perusahaan tersebut. Jadi, apakah kalian sudah punya sedikit gambaran ketika nanti menjawab pertanyaan dari HRD? Buat yang sudah menonton dari awal, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Loker Pelatka. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.